Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suhendi, SOS, MM, dan teman-teman kelas 5F yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam diskusi virtual via Zoom hari ini. Salam serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada pagi hari ini, saya Syakira Nurbani Yusuf selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi dengan materi berjudul Instrumen Pasar Keuangan, Lembaga dan Profesi Penunjang. Namun, saya tidak mungkin sendirian. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Next. Yang pertama ada Siti Arifah Sumiati. Yang kedua ada saya sendiri, Syakira Nurbani Yusuf. Yang ketiga ada Tasya Erina Prasetya. Dan yang keempat ada Zakia Kurota Ayuni. Adapun susunan kegiatan yang akan kita jalani pada diskusi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Baik, langsung saja kita pada kegiatan yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan terdiri dari pokok pembahasan produk pasar keuangan, mekanisme pasar keuangan, perbedaan pasar uang konvensional dan syariah, peran lembaga keuangan dan fungsinya, bentuk lembaga terkait dalam pasar keuangan, profesi penunjang dalam pasar keuangan. Kita langsung saja kepada pemateri pertama, Saudara Tasya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Baik, yang pertama itu ada instrumen pasar keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar keuangan tersebut. Jadi pasar keuangan next. Jadi pasar keuangan itu atau financial market merupakan pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan. Nah, pasar keuangan ini juga dikenal sebagai pasar finansial yang tempat di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan antara para pelaku pasar. Instrumen keuangan ini juga yang dapat diperdagangkan itu mencakup seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, serta instrumen keuangan lainnya. Nah, tujuan utama dari pasar keuangan ini adalah untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh dana atau penggalangan modal dengan pihak yang memiliki kelebihan dana dan ingin menginvestasikannya melalui pasar keuangan. Pihak dengan kebutuhan peredaran ini dapat menjual instrumen keuangan mereka kepada pihak lain yang bersedia membelinya. Dan pasar keuangan ini memiliki beberapa fungsi penting antara lain yang pertama yaitu fungsi penentuan harga, fungsi likuiditas, fungsi alokasi dana, fungsi manajemen risiko. Nah, pasar keuangan ini juga memiliki peran penting dalam perekonomian karena mempengaruhi alokasi pendaya keuangan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas finansial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, ada juga produk pasar keuangan. Yang pertama, yaitu interbank call money, yang merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank dalam jangka waktu pendek. Jadi pengertian call money itu sendiri merupakan kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Jangka waktunya itu berkisar antara 1 sampai dengan 7 hari. Nah, pemberian call money ini dapat berbentuk one day call money atau overnight, di mana harus dilunasi dalam 1 hari. Call money juga dapat berbentuk two day call money, di mana masa pelunasan itu 2 hari. Lalu adapun proses pemberian call money ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemberian kredit pada umumnya. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah persyaratannya yang ringan serta jangka waktunya yang relatif singkat. Namun sebelum fasilitas call money diberikan, pihak kreditor terlebih dahulu mempertimbangkan masalah kepercayaan. Hal ini disebabkan karena jaminan yang diberikan hanyalah jaminan kepercayaan. Lalu yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI.
yang merupakan surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi SBI ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang dengan jangka 1 sampai 3 bulan atau kurang dari 1 tahun itu dengan sistem diskonto bunga untuk imbalannya. Di sisi lain, SBI digunakan Bank Indonesia juga dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah. Lewat penjualan SBI ini, Bank Indonesia bisa menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Lalu yang ketiga ada Bank Acceptance atau BA. BA sendiri berbentuk wesel berjangka dengan cap accepted yang bisa diperjualbelikan di pasar uang. Nah, kehadiran dokumen BA ini juga menjadi alat untuk menghindari kemungkinan gagal bayar untuk pihak eksportir. Sistemnya, BA ini bisa diklaim sejumlah nominal transaksi jual beli barang ekspor maupun impor yang sudah terjadi lalu ditambahkan dengan fee. Untuk jatuh temponya sendiri bervariasi sesuai dengan kesepakatan dalam pelunasan transaksi. Lalu selanjutnya ada surat berharga pasar uang atau yang disingkat SBPU, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan dan sudah ditandatangani oleh nasabah serta pemilik dana. Nah, di dalam dunia perdagangan SBPU ini biasanya melibatkan bank komersial dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya dengan menerapkan sistem diskonto. Nah, sistem diskonto ini maksudnya yaitu instrumen moneter yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di ekonomi. Nah, dalam konteks ini, diskonto merujuk pada tingkat bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank komersial saat mereka meminjam uang. Eh, Produk pasar keuangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zakia. Terima kasih. Selanjutnya ada produk pasar keuangan selain yang sudah disebutkan oleh rekan saya Tasya. Yang pertama itu ada sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, yaitu bank, untuk kepemilikan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat deposito ini sekarang jadi lebih mudah karena eh, step yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan jika lo ingin mendapatkan sertifikat deposito adalah tunjuk atau pilih bank yang sesuai dengan kredibilitas atau kepercayaan rekan-rekan sekalian untuk membuka sertifikat deposito ini. Yang kedua adalah pilih jenis deposito karena jenis deposito ini akan berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu. Ada jangka waktu yang pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, panjangnya itu paling cuma setahun, 2 tahun. Nah, pilihlah jangka waktu yang memang sesuai dengan kebutuhan finansial untuk penempatan dana yang dimiliki oleh kawan-kawan sekalian. Nah, terus selanjutnya adalah persiapan dokumen. Jikalau teman-teman ingin membuka sertifikat deposito, yang harus disiapkan itu adalah identitas pribadi, kayak KTP, paspor, atau SIM. Selanjutnya ada NPWP, dan yang terakhir itu jenis deposito, berapa dana yang mau diminimumkan, distorkan kepada bank tersebut untuk penyimpanan dana. Nah, karena sekarang sudah lebih mudah, teman-teman sekalian juga dalam memiliki sertifikat deposito bisa langsung di aplikasinya, aplikasi M-Banking bank-bank yang sudah dipilih. Ada misal contoh di Brimo itu, BRI, itu kawan-kawan sekalian tinggal pilih deposito dan nanti isi formulirnya tidak usah datang ke bank, tapi langsung bisa mengisi di M-Banking tersebut. Nah, sesuai jika sudah pada tahap tersebut, step terakhirnya itu tinggal menyetorkan dana yang diinginkan atau disimpan di produk deposito tersebut. Nah, selanjutnya ada repurchasement agreement. Repurchasement agreement ini adalah transaksional keuangan yang terjadi di mana pemilik aset menjual kepada eh, yang mempunyai modal dengan perjanjian akan membeli kembali aset tersebut pada waktu dan tanggal yang sudah ditetapkan di masa depan. Nah, repurchasement agreement ini memiliki atau umumnya bersifat jangka pendek dan bersifat kolateral, yang artinya aset yang dijual oleh pihak pertama dijamin oleh aset yang sama yang akan dibeli kembali oleh masa depan. Repurchasement agreement ini juga sering digunakan di pasar uang untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek dan mereka memberikan keuntungan kepada pihak yang memberikan dana.
dengan bentuk bunga atau pada bentuk imbal hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada revolving underwriting facility atau biasa kita sebut RUP. Nah, RUP ini adalah suatu bentuk fasilitas atau prasarana yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk perusahaan guna memfasilitasi kegiatan penerbitan surat berharga. Nah, fasilitas ini akan memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk mendapatkan dana kapanpun perusahaan ini memerlukan pada jangka waktu tertentu. Biasanya dalam beberapa tahun. Keunikan dari RUV ini juga, perusahaan dapat mengambil sebagian atau seluruh dana yang telah disediakan karena nantinya di akhir mereka akan membayar kembali pinjaman tersebut dan kemudian dapat mengambil dana lagi pada perjanjian yang sudah ditentukan tenggat waktunya. Selanjutnya ada surat berharga negara. Nah, surat berharga negara ini adalah surat berharga pasar uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, surat berharga negara ini instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor institusional yang dimana pemerintah menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek negara, pembangunan negara, lalu dengan kebijakan fiskal lainnya. Nah, surat berharga negara ini unik karena penyumbang dana atau yang membeli surat berharga negara ini sudah terjamin oleh negara karena nantinya para pemilik dana dapat melihat instrumen atau ketetapannya di website-website negara yang sudah dijamin oleh negara. Contoh, ada fixed rate, ada floating rate, yang dimana itu akan dikembalikan lagi kepada pemilik dana untuk memilih jenis suku bunga yang sesuai dengan finansial para pemilik modal. Selanjutnya ada commercial paper, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh entitas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek. Selanjutnya ada mekanisme pasar uang. Nah, jikalau pasar modal itu sudah mempunyai hal yang jelas atau bisa disebut sudah ada yang menyediakan. Nah, jikalau pasar uang Nah, jikalau pasar uang ini mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda dari pasar modal, karena yang pertama, pasar uang ini sifatnya abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Pertemuannya tidak dilakukan pada sebuah pasar gitu, sebuah tempat atau ada aplikasinya, tetapi langsung pada pertemuan pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Selanjutnya, transaksi pasar uang ini dilakukan secara over the counter market. Lalu dilakukan oleh sejumlah partisipan melalui dealing room masing-masing peserta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Oke, terima kasih kepada Zakia selaku pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Nah, pada dasarnya tujuan dari sebuah pasar uang ini adalah untuk memenuhi kepentingan antara pihak-pihak yang pasti terlibat dalam sebuah pasar uang. Nah, baik itu pihak yang membutuhkan dana, baik itu pihak bank,
maupun pihak perusahaan yang harus segera memiliki atau menanamkan dananya gitu, untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, sedangkan baik itu pihak yang untuk menanamkan dana ialah pihak penyedia dana dengan tujuan berinvestasi di pasar uang. Berikut ada perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah yang bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu dari perhitungan keuntungan. Nah, jadi dalam sebuah pasar keuangan konvensional, mereka menggunakan skema bunga gitu. Sedangkan untuk pasar uang syariah, mereka itu tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan pola bagi hasil. Lalu yang kedua dari segi peserta, nah atau nasabah. Jadi untuk pasar uang konvensional ini hanya dapat diikuti oleh bank konvensional, sedangkan peserta pada pasar uang syariah ini tidak hanya dari bank syariah, namun juga bisa dari bank konvensional. Lalu yang ketiga, dilihat dari segi risiko. Nah, risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pasar uang syariah itu jauh lebih kecil dibanding risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada pasar uang konvensional. Lalu yang keempat, perbedaannya terdapat pada instrumen pasar uangnya, di mana instrumen pasar uang konvensional ini merupakan surat berharga yang mewakili uang, di mana unit yang satu memiliki kewajiban kepada unit yang lain. Sedangkan pada pasar uang syariah, itu instrumennya harus didasarkan oleh aktiva, proyek aktiva, atau transaksi jual beli yang melatar belakangi. Next. Next lagi, Ki. Nah, yang selanjutnya membahas terkait peranan lembaga keuangan dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait peran dari lembaga keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, jadi udah pasti dalam sebuah lembaga keuangan, khususnya sebuah bank gitu, pasti mereka itu menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, secara langsungnya itu bisa dilakukan dengan simpan dana dari masyarakat bisa berupa tabungan, giro, deposito, maupun yang tidak langsungnya itu seperti mengeluarkan surat atau kertas berharga, baik itu pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lainnya gitu. Nah, sedangkan dalam lembaga lembaga keuangan bukan bank, pengimpun dana masyarakat ini hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui kertas atau surat berharga, dan juga dengan melakukan penyertaan peminjaman maupun kredit dari lembaga lain. Nah, sedangkan untuk menyalurkan dana masyarakatnya ini, lembaga keuangan seperti bank ini dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan distribusi, khususnya keadilan gitu, dengan memberikan modal kerja, investasi, maupun konsumsi, baik kepada kepala badan usaha yang biasa digunakan seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan, baik itu perusahaan negara maupun perusahaan daerah, maupun kepada individu-individu dalam masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Nah, sedangkan peran lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan dana masyarakat ialah dapat dilakukan dengan tujuan investasi, terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang. Peran yang kedua yaitu pengalihan aset. Jadi lembaga keuangan ini memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk dibayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu yang diatur gitu. Nah, dana pembiayaan aset ini diperoleh dari tabungan masyarakat. Untuk lembaga keuangan sebenarnya pengalihan aset ini hanya mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan si penabungnya gitu. Lalu peranan yang selanjutnya adalah likuiditas. Nah, likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dari sektor usaha dan rumah tangga terutama yang dimaksud ini untuk tujuan likuiditas. Jadi sekuritas sekunder ini seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank umum dengan memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi.
di samping dari tambahan sebuah pendapatan. Lalu peranan yang selanjutnya ialah realokasi pendapatan atau income reallocation. Nah, jadi dalam kenyataannya di sebuah masyarakat, banyak individu yang memiliki penghasilan yang memadai dan mereka menyadari bahwa di masa datang mereka, akan pensiun gitu, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Nah, untuk menghadapi masa yang akan datang ini, maka, mereka ini menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan pensiun di masa yang akan datang itu, gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang. Nah, contohnya seperti, membeli tanah, membeli rumah, ataupun sebagainya gitu. Namun, pemilihan sekuritas sekunder yang dilakukan oleh lembaga keuangan juga, bisa berupa, program tabungan, maupun ada juga program pensiun, ada juga polis asuransi, dan lainnya gitu. Lalu peranan lembaga keuangan yang lainnya yaitu transaksi, di mana, dalam lembaganya tuh seperti rekening giro, tabungan. Nah, giro atau rekening tabungan ini ditawarkan bank pada prinsipnya berfungsi, sebagai dana gitu. Nah, produk-produk tabungan tersebut ini bisa dibeli baik itu oleh kebutuhan rumah tangga maupun unit usaha untuk mempermudahkan mereka dalam, melakukan transaksi gitu, baik itu, pembelian barang maupun jasa. Next. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari lembaga keuangan. Nah, khususnya dalam sistem keuangan dalam perekonomian modern, sekurang-kurangnya itu suatu lembaga keuangan memiliki 7 fungsi pokok utama. Yang pertama yaitu fungsi tabungan, di mana, lembaga keuangan ini menyediakan suatu mekanisme ataupun instrumen tabungan seperti obligasi maupun saham yang dapat diperjualbelikan di pasar uang maupun pasar modal. Nah, dari fungsi tabungan ini, maka akan menciptakan suatu pendapatan dengan risiko relatif rendah yang kemudian akan digunakan untuk investasi dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup. Lalu yang kedua, fungsi kekayaan. Jadi lembaga keuangan ini menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaannya, seperti menahan nilai aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Misalkan, eee, saya membeli mobil yang dapat berkurang nilainya karena penyusutan dan memiliki resiko kerugian. Resiko kerugian yang di sini itu, bisa dicuri ataupun kecelakaan gitu yang menyebabkan si mobil itu, beberapa bagiannya itu rusak. Nah, sebaliknya sebuah obligasi, saham, dan instrumen keuangan lainnya, nilainya ini tidak akan berkurang gitu karena berlalunya waktu dan bahkan memperoleh penghasilan dari, risikonya itu lebih kecil gitu. Lalu yang selanjutnya fungsi kredit. Nah, jadi ini digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Nah, konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang, sedangkan, pengusaha menggunakan fasilitas kredit untuk, tujuan produksi, baik itu membangun gedung, membeli mesin baru, membayar gaji karyawan, membayar dividen kepada pemegang saham, dan memenuhi, kewajiban pajaknya. Lalu fungsi yang selanjutnya ada fungsi pembayaran. Nah, ia menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi baik itu barang maupun jasa. Instrumen yang digunakan ini, bisa berupa cek, giro, kartu kredit, kartu debit. Nah, ada pun juga variasi dari jasa pembayarannya seperti clearing, phone banking, electronic banking, electronic transfer, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya, next. Oke, yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya ialah fungsi likuiditas. Nah, jadi dalam sebuah pasar keuangan, mereka menyediakan likuiditas bagi penabung pemilik instrumen keuangan yang sedang membutuhkan uang tunai. Nah, pada sebuah masyarakat modern, uang biasanya itu disimpan di bank gitu, dan merupakan instrumen keuangan yang memiliki sifat likuiditas yang sempurna. Nah, dengan uang yang dapat kapan saja diambil maupun dibelanjakan tanpa perlu dikonversi dalam bentuk apapun. Nah, namun, uang yang disimpan dalam bank umum ini
dan memberikan hasil yang sangat rendah dibandingkan dengan semua aset yang diperjualbelikan dalam sistem keuangan, dan daya belinya ini bisa terkikis oleh inflasi. Oleh karena itu, biasanya penabung itu memperkecil jumlah tabungannya dan memilih memegang instrumen keuangan yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Contohnya itu seperti surat utang negara, obligasi negara, dan surat pembendaharaan negara, sampai mereka membutuhkan uang tersebut. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi risiko. Jadi, sebuah sistem keuangan ini memberikan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, risiko, penghasilan, ataupun kerugian kepada semua unit usahanya. Nah, di mana polis asuransi biasanya menawarkan pertanggungan terhadap kemungkinan hilangnya penghasilan. Perusahaan asuransi memberikan proteksi kepada pemegang polisnya terhadap kemungkinan timbulnya kerugian baik itu personal maupun risiko properti. Contohnya seperti kehilangan ataupun pencurian, kerusakan akibat petir, maupun kecelakaan lalu lintas. Nah, penjualan polis asuransi di pasar keuangan ini dimaksudkan untuk menawarkan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian-kerugian tersebut. Lalu fungsi yang terakhir ialah fungsi kebijakan. Nah, menjadi suatu alat utama untuk melakukan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi. Nah, misalnya ini seperti lembaga keuangan ini dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah kredit. Nah, pemerintah ini dapat mempengaruhi rencana belanja dan peminjaman masyarakat yang nanti pada gilirannya bisa mempengaruhi juga pertumbuhan kerja, produksi, dan harga-harga gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya, Siti Arifah, saya persilahkan. Boleh Bintan, next. Selanjutnya itu ada lembaga pihak yang terkait dalam struktur pasar uang. Nah, di sini lembaga terkait dalam pasar uang yaitu ada Bank Sentral. Itu di mana merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan stabilitas mata uang. Nah, mereka juga mempengaruhi suku bunga dan monitor likuiditas di pasar uang. Yang kedua yaitu ada bank komersial, di mana yaitu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan keuangan individu, bisnis, dan lembaga. Mereka juga dapat memberikan pinjaman jangka pendek dan menampung dana dari nasabah. Dan yang ketiga yaitu ada lembaga keriling dan penjaminan, di mana lembaga ini bertugas melakukan keriling, pemrosesan transaksi, dan memberikan jaminan atas transaksi di pasar uang untuk mengurangi risiko. Yang keempat yaitu ada yang keempat yaitu ada bursa efek, di mana itu menyediakan platform untuk perdagangan sekuritas termasuk instrumen pasar uang seperti surat berharga komersial dan obligasi jangka pendek. Dan yang kelima yaitu ada lembaga investasi, di mana lembaga ini seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi yang berinvestasi di instrumen pasar uang untuk memaksimalkan keuntungan. Next. Nah, yang keenam itu ada lembaga pemeringkat kredit, di mana mereka memberikan peringkat kredit pada instrumen pasar uang seperti obligasi, korporasi, atau surat berharga komersial untuk membantu investor menilai risiko. Nah, adapun juga lembaga keuangan non-bank atau LKBB, yaitu ada entitas atau lembaga keuangan yang beroperasi di sekitar keuangan, namun tidak memiliki status sebagai bank komersial. Lembaga non keuangan juga yang beroperasi di sektor keuangan namun tidak memiliki status
sebagai bank komersial. Mereka tidak memenuhi kriteria resmi untuk dianggap sebagai bank dan tidak dapat menerima simpanan dari masyarakat seperti bank-bank tradisional. Nah, meskipun demikian, LKBB memiliki peran penting dalam sistem keuangan dengan menyediakan berbagai jenis layanan keuangan dan membantu mengisi celah yang tidak terpenuhi oleh bank. Next. Nah, di sini terdapat beberapa lembaga keuangan non-bank atau LKBB. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, di mana itu dia menyediakan pinjaman jangka pendek dan dan panjang untuk pembelian barang-barang konsumen, properti kendaraan, dan proyek bisnis. Nah, mereka juga menyediakan fasilitas kredit. Yang kedua yaitu ada perusahaan asuransi. Mereka menyediakan berbagai jenis asuransi untuk melindungi aset, kesehatan, dan jiwa. Nah, mereka juga dapat menerima premi dari pemegang polis untuk memberikan perlindungan finansial. Yang ketiga yaitu ada leasing. Itu menyediakan solusi pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk pengadaan aset seperti kendaraan, peralatan, atau properti. Nah, pemilik aset akan membayar sewa atau angsuran sesuai dengan kontrak. Dan yang keempat yaitu ada perusahaan dana pensiun, di mana mereka mengelola dana pensiun dan investasinya untuk kepentingan peserta program pensiun. Mereka juga bertujuan untuk memberikan dana untuk pensiun, karyawan, atau peserta program lainnya. Yang kelima yaitu ada manajer investasi, di mana mereka mengelola portofolio investasi untuk klien atau dana investasi, termasuk dana pasar uang dan dana pensiun. Tujuannya itu adalah untuk menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Yang keenam yaitu ada perusahaan sekuritas, di mana mereka menyediakan berbagai layanan efek, termasuk broker, dealer, dan penasihat investasi. Mereka juga memfasilitasi perdagangan efek di pasar modal. Yang ketujuh yaitu perusahaan pialang asuransi, di mana mereka memberikan jasa penasihat kepada nasabah terkait dengan pilihan asuransi dan membantu dalam pengadaan polis dari perusahaan asuransi. Kedelapan yaitu perusahaan modal venture, yaitu menyediakan modal dan saran strategis kepada perusahaan baru atau yang berkembang. Nah, mereka juga berinvestasi di perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang sembilan yaitu piala berjangka, itu memberikan akses ke pasar kontrak berjangka dan membantu nasabah dalam perdagangan derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi. 10 yaitu perusahaan dana investasi. Itu menyediakan dana untuk investasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan properti. Dan mereka juga mengumpulkan dana dari berbagai investor dan pengelolanya secara profesional. 11 yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Nah, mereka menyediakan pinjaman dan fasilitas kredit kepada konsumen untuk kebutuhan konsumsi atau keuangan pribadi. Mereka juga biasanya berfokus pada kredit konsumen. Dan yang terakhir yaitu ke-12, perusahaan teknologi keuangan, yaitu menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman per-to-per, dan investasi online. Mereka seringkali memberikan solusi keuangan yang inovatif. Nah, lembaga non-bank juga memiliki peran yang penting dalam ekonomi dan sistem keuangan, membantu mengisi celah yang tidak selalu tercangkup oleh bank komersial. Nah, next.
Nah, di sini ada profesi yang terkait dalam pasar uang. Yang pertama yaitu ada manajer investasi, di mana manajer investasi ini mengelola portofolio investasi untuk klien atau dana investasi, termasuk mengelola dana pasar uang. Kedua yaitu ada dealer. Dealer adalah individu atau lembaga yang berpartisipasi dalam perdagangan di pasar uang, memfasilitasi pembelian dan penjualan instrumen keuangan. Tiga yaitu analisis keuangan. Nah, di mana mereka menganalisis kinerja pasar, emiten, dan instrumen keuangan untuk memberikan rekomendasi investasi. Yang keempat, pialang efek. Pialang efek adalah perantara yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan di bursa efek. Yang kelima itu ahli hukum keuangan. Nah, di mana mereka memahami dan memberikan nasihat hukum terkait dengan transaksi keuangan dan pengaturan pasar uang. Next. Nah, adapun akuntan keuangan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, itu ada pengelola dana, yaitu mengelola portofolio investasi untuk klien atau dana investasi termasuk dana pasar uang. Yang terakhir yaitu analisis risiko, di mana mereka menilai risiko yang terkait dengan investasi atau transaksi keuangan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk mengelola risiko tersebut. Nah, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut pada sesi selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kelas 5F sekitar 3 orang untuk mengangkat raise hand-nya yang nantinya akan dijawab oleh kelompok 4, kelompok 2. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, di layar saya sudah ada 2 penanya, yaitu Saudari Widya Yudanti dan juga Saudari Sinta Munifah. Kepada Saudari Widya Yudanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Yudanti dengan NIM 1219240238. Izin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Tadi kan sempat menyinggung perihal perbedaan antara pasar uang konvensional dan juga pasar uang syariah. Nah, aku mau nge-highlight yang pasar uang syariah. Bahwasanya dalam praktik pasar uang syariah itu terdapat fenomena yaitu berupa mismatch atau ketidaksesuaian dalam pasar uang. Nah, mismatch dalam pasar uang ini sendiri mengacu pada ketidaksesuaian antara sumber dana yang tersedia dan penggunaan dana dalam lembaga keuangan syariah. Lalu pertanyaannya, bagaimana tanggapan kelompok 2 perihal fenomena mismatch tersebut? Lalu bagaimana mismatch tersebut dapat mempengaruhi stabilitas pasar uang syariah, serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah dalam mengatasi persoalan tersebut? Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widya Yudanti. Mungkin pertanyaannya juga bisa di-share di kolom chat, biar teman-teman yang lain juga bisa menambahkan jawabannya. Oke, yang selanjutnya kepada penanya yang kedua, Saudari Sinta Munifah, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sinta Munifah. Izin bertanya terkait instrumen
pasar keuangan. Tadi dibahas mengenai instrumen pasar keuangan ya. Nah, pertanyaannya jika sebuah negara itu sedang merancang kebijakan fiskal untuk mengatasi kestabilan ekonomi di negara tersebut. Nah, bagaimana peran atau penggunaan instrumen pasar keuangan seperti obligasi pemerintah dan yang lainnya itu dapat membantu hal ini atau dapat membantu dalam rancangan kebijakan fiskal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Sinta. Mungkin pertanyaannya juga bisa dikirim ke via chat juga ya. Karena sudah ada 2 penanya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kami kelompok 2 mohon izin waktunya sebentar untuk mempersiapkan jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan Widya Yudanti. Eh, Mismatch di sini kan konteksnya itu pada merujuk pada ketidaksesuaian antara produk atau instrumen keuangan syariah yang ditawarkan pada pemilik dana, tidak sumber dana yang tersedia. Nah, eh, menurut kami dampak yang terjadi pada fenomena mismatch ini adalah salah satunya adalah dampak negatif pada stabilitas pasar keuangan tersebut. Kenapa? Karena ketidaksesuaian antara yang diinginkan itu misal contoh pada produk instrumen keuangannya dengan prinsip-prinsip syariahnya dan tidak sesuai dengan keinginan para investor atau mungkin sebaliknya karena ketidaktersediaan dana yang diinginkan untuk menjalankan proyek-proyek yang diinginkan oleh para pemilik oleh para yang menginginkan modal tersebut itu akan menimbulkan dampak ketidakpercayaan pada lembaga keuangan syariah tersebut atau pada stabilitasnya ini akan mengakibatkan penurunan kepercayaan sehingga kalau bahasa kitanya itu ya ngapain kita ada di dalam pasar keuangan syariah kalau misal sering terjadi mismatch ini entah itu karena ketidaksesuaian prinsip syariahnya atau karena ketidaktersediaan modal dananya dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku pasar keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua produk atau instrumen keuangannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan dan sesuai dengan apa yang akan menjadi target ke depan. Menurut saya sih begitu. Karena dengan menghindari mismatch tersebut akan menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap produk pasar keuangan syariah sehingga semakin banyak orang yang tertarik pada pasar keuangan syariah dan akan menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekonomi syariah. Karena kan ada ekonomi syariah ini masih kalah ya kalau dalam segi nominal dengan pasar konvensional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Zakia. Mungkin dari kelompok 2 lainnya ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari saya sendiri ya, izin menambahkan dari pertanyaan Widya Yudanti yang terakhirnya itu bagaimana tindakan yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah mengatasi persoalan tersebut. Nah, saya setuju banget dengan yang disampaikan oleh Zakia, jadi harus adanya kesesuaian gitu. Dan sangat penting gitu bagi para pelaku pasar ini untuk menyesuaikan semua produknya dengan prinsip-prinsip itu. Mungkin di sini aku mau nambahin sedikit aja, yang dilakukan selanjutnya ialah meningkatkan kualitas dari manajemen risikonya. Jadi, sebuah lembaga keuangan syariah bisa meningkatkan kualitas manajemen risikonya untuk mengurangi risiko yang bisa saja terkait dari penghimpunan maupun penggunaan dana itu gitu. Terus yang kedua, memperkuat kerjasama antar lembaga keuangan syariah. Nah, jadi dapat dilakukan dengan memperluas akses ke pasar uang syariah dan memperkuat jaringan distribusi dana. Karena sebagaimana yang tadi sempat
disinggung oleh Zakia gitu, kalau misalkan pasar uang syariah ini mungkin masih kalah gitu dengan pasar uang konvensional. Lalu yang terakhir itu dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan regulasi. Jadi lembaga keuangan syariah ini harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariahnya, baik itu dalam penghimpunan maupun penggunaan dana. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Kepada teman-teman dari kelas 5F, apakah ada yang ingin menambahkan? Oh iya, izin menambahkan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Zakia dan juga Syakira. Aku ingin menambahkan sedikit aja mengenai cara mengatasinya. Karena bentuk ya kalau mismatch itu terjadi eh, bukan disebabkan oleh suku bunga, tetapi disebabkan oleh kesenjangan antara jangka waktu jatuh tempo antara pendanaan dan pembiayaan yang menyebabkan masalah likuiditas. Nah, karena menyebabkan masalah likuiditas ini, akhirnya terjadi berupa kesulitan pendanaan, di mana bank syariah itu mereka kesulitan untuk mencari dana tunai. Oleh karena itu, akibat dari masalah mismatch ini, maka harus adanya manajemen likuiditas gitu. Nah, manajemen likuiditas di sini itu artinya bank bank syariah yang menghimpun dana dari masyarakat, yang nantinya juga menyalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun pembiayaan, dan pastinya bank tersebut juga mengupayakan untuk memperoleh keuntungan, maka bank syariah juga perlu gitu ya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, yang menjadi sebuah keharusan bank syariah yaitu menjaga performance bank sebaik mungkin. Dengan adanya manajemen likuiditas, itu menjadi sebuah indikator gitu mengenai performance baik buruknya bank syariah tersebut yang dilihat dari sisi likuiditas. Nah, likuiditas sendiri itu kan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi. Nah, biasanya pada bank itu berupa penarikan oleh nasabah dalam bentuk simpanan, tabungan, atau deposito. Kemudian di sini bank harus bisa mengatur tingkat likuiditas agar berada pada posisi yang tepat. Nah, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian gitu ya atau mismatch tadi. Nah, di mana bila tingkat likuiditasnya tinggi, maka keuntungan yang didapat rendah. Sebaliknya, kalau tingkat likuiditasnya rendah, akan berdampak pada kesulitan bank dalam memenuhi kewajiban, yang pada gilirannya bank syariah ini tuh meminjam dari bank lainnya. Nah, caranya itu dengan apa? Dengan ini apa penyusunan cash flow ya, arus kas keluar maupun arus kas masuk, dan penentuan cadangan atau cadangan minimum bank. Nah, likuiditas ini mempunyai hubungan yang sangat kuat sebab dapat digunakan untuk transaksi bank seperti penerimaan dana maupun pemberian pembiayaan, sekaligus juga digunakan untuk kebutuhan likuiditas lainnya. Jadi mungkin itu yang bisa yang bisa mengatasi supaya bank itu nggak mismatch atau adanya gap gitu ya antara pembiayaan dan juga pendanaan. Nah, itu bisa dari manajemen likuiditasnya, khususnya dilihat dari cash flow-nya itu harus tepat gitu supaya balance. Mungkin itu aja sih, sedikit aja. Makasih. Baik, terima kasih Via atas tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Saudari Sinta, yang akan dijawab oleh Saudari Tasya Irina Prasetya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Munifah. Pertanyaannya yaitu, dalam merancang kebijakan fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, penggunaan instrumen pasar keuangan seperti obligasi, pemerintah dapat memberikan beberapa manfaat.
Maaf, pertanyaannya, sebuah negara sedang merancang kebijakan fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Bagaimana penggunaan instrumen pasar keuangan seperti obligasi pemerintah dapat membantu dalam hal ini? Eh, Jawabannya yaitu ada beberapa cara di mana obligasi pemerintah ini dapat membantu. Yang pertama, pembiayaan publik. Nah, melalui pembiayaan publik ini, pemerintah menerbitkan obligasi. Pemerintah dapat memperoleh dana ini untuk membiayai proyek infrastruktur, program sosial, atau kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, obligasi pemerintah ini dapat menambah sumber pendapatan negara dan membantu dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Lalu yang kedua ada stabilisasi pendapatan. Nah, dalam stabilisasi pendapatan ini, obligasi pemerintah dapat menjadi instrumen pendapatan tetap bagi investor. Nah, dengan menawarkan bunga tetap dan jangka waktu tertentu, obligasi pemerintah dapat memberikan stabilitas pendapatan kepada si pemiliknya. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Lalu yang ketiga ada sumber modal jangka panjang. Dalam sumber modal jangka panjang ini, pemerintah juga menerbitkan obligasi, juga memberikan negara akses ke sumber modal jangka panjang. Nah, obligasi dengan jangka waktu yang lebih lama ini memungkinkan negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan jangka panjang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau yang keempat, ada pengendalian inflasi. Nah, dalam pengendalian inflasi ini, eh, obligasi pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi dalam ekonomi. Ketika negara menjual obligasi kepada investor, jumlah uang yang berada di masyarakat itu akan berkurang. Nah, sehingga akan mengurangi tekanan inflasi. Hal ini juga akan membantu negara dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya overheating ekonomi. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu perbaikan reputasi keuangan. Nah, dalam perbaikan reputasi keuangan ini, pemerintah menerbitkan obligasi yang memiliki reputasi baik, yang memiliki reputasi baik di pasar keuangan. Negara juga dapat meningkatkan citra dan kredibilitasnya di mata investor internasional. Nah, hal ini juga akan membantu dalam menarik investasi asing dan meningkatkan masukan modal ke negara tersebut. Nah, penggunaan obligasi pemerintah ini sebagai instrumen pasar keuangan dalam kebijakan fiskal dapat memberikan sumber dana, stabilitas pendapatan, sumber modal jangka panjang, pengendalian inflasi, dan perbaikan reputasi keuangan bagi negara. Namun, di balik itu juga penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan fiskal secara holistik dan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi lainnya sesuai dengan situasi dan kebutuhan negara tertentu. Cukup sekian dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya yang sudah menjawab pertanyaan dari Sinta. Mungkin dari kelompok dua lainnya ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan sedikit. Oke, silakan Zakia. Betul ya bahwa yang sudah dijawab oleh saudari Tasya Erina, saya setuju betul. Hanya menambahkan sedikit bahwa tujuan dikeluarkannya obligasi pemerintahan atau dalam hal ini surat berharga negara itu memang pada dasarnya untuk membantu pemerintah dalam menstabilkan negara gitu. Salah satunya bisa dari pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, atau misal yang paling utama itu bisa jadi untuk tujuan penutupan defisit anggaran agar tidak terlalu besar. Nah, ini salah satu yang bakal di-highlight karena dengan SBN ini akan membantu terwujudnya suatu sistem keuangan yang stabil karena berkurangnya risiko sistemik akibat akibat penurunan yang ketergantungan pada modal. Selain itu, penerbitan surat utang negara ini atau SBN ini dapat membiayai defisit anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Hal itu berdampak pada kestabilitas suatu negara. Lalu dapat menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran suatu negara pada tahun anggaran. Atau agar kegiatan-kegiatan atau proyek yang telah ditetapkan itu tidak memiliki hambatan karena
dengan penerbitan surat utang negara ini, obligasi atau SBN, ini digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi dana dari obligasi yang dikeluarkan dari pemerintah itu betul-betul digunakan untuk proyek-proyek negara untuk menjaga kestabilitas negara. Sekian. Oke, terima kasih kepada Zakia. Aku juga mau nambahin sedikit aja. Jadi selain eh, proyek-proyeknya itu juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya juga membantu mengurangi kestabilan ekonomi. Selain itu, obligasi pemerintah juga dapat membantu dengan mengurangi pengeluaran. Jadi pemerintah ini dapat menggunakan dana misalkan dari penjualan obligasinya untuk membayar utang atau mengurangi pengeluaran lainnya. Nah, hal ini itu dapat membantu mengurangi defisit anggaran dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi sebuah negara. Mungkin cukup sekian sih tambahan dari saya. Mungkin dari teman-teman kelas 5F, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Ya, silakan Zulfa, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya jawabannya udah terangkum sih sama jawaban dari Tasya, Jakia, terus sama Syakira juga. Di sini Zulfa hanya ingin memberikan kayak contoh sederhananya aja. Jadi secara gampangnya itu obligasi kan adalah penawaran peminjaman dana oleh negara atau perusahaan kepada masyarakat. Nah, kemudian timbul pertanyaan, negara kan punya APBN, perusahaan mempunyai keuntungan yang disimpan gitu. Kenapa mereka meminjam uang kepada masyarakat? Jadi secara sederhana misalnya ya, ini hanya contoh praktikalnya saja. Pemerintahan itu misalnya pada tahun ini akan melaksanakan proyek jalan tol sepanjang 50 km. Namun tidak bisa menggunakan dana APBN karena sudah dianggarkan untuk keperluan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah itu menerbitkan surat hutang kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk menarik minat masyarakat. Nah, maka diberikan bunga obligasi dengan tenor dan tenornya itu yang bermacam-macam. Ada yang beberapa tahun gitu, ada yang sampai 5 tahun gitu. Nah, setelah dana terkumpul, proyek jalan tol dapat dijalankan kan tanpa mengganggu APBN. Begitu pula dengan perusahaan, mereka membutuhkan dana segar untuk produksi atau untuk ekspansi mereka. Jadi makanya mereka menerbitkan obligasi. Terus kenapa mereka tidak meminjam ke bank saja gitu? Iya memang bisa, namun perlu diingat meminjam ke bank itu pasti ada bunga yang lumayan besar gitu. Jadi biasanya perusahaan itu hanya meminjam ke bank itu untuk peminjaman jangka pendeknya saja agar tidak perlu menambah pengeluaran yang tidak efisien seperti bunga bank. Itu aja sih jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zulfa yang sudah menambahkan. Mungkin teman-teman dari kelas 5F, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika sepertinya tidak ada, kita lanjut pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Saya di sini akan membacakan kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Jadi, kesimpulannya, penting bagi para pelaku pasar keuangan, semua produknya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan. Karena dengan menghindari mismatch ini dapat menambah kepercayaan lebih. Nah, mismatch ini sendiri bisa terjadi karena adanya kesenjangan di mana bank syariah kesulitan mencari dana tunai. Akibat dari masalah ini, maka harus adanya manajemen likuiditas. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, pemerintah dapat membantu dengan obligasi, yaitu yang pertama dengan pembiayaan publik, yang kedua adanya stabilisasi pendapatan, yang ketiga sumber modal jangka panjang, yang keempat pengendalian inflasi, kelima perbaikan reputasi keuangan. Nah, tadi juga Saudari Zulfa sudah memberikan contoh sederhananya, di mana jika pemerintah ingin membuat proyek seperti jalan tol,
namun mereka tidak mempunyai biaya lebih dan tidak bisa mengambil biaya dari APBN, maka pemerintah dapat membuat surat gitu kepada peminjaman masyarakat. Nah, kenapa sebuah negara tidak bisa meminjam ke bank? Karena di bank itu punya bunga yang besar. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat diberikan oleh kelompok 2. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan maupun hal-hal yang kurang baik. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman 5F yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.